Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri dan panelis yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti perlombaan LDBI tahun 2024 pada kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke substansi perdebatan kita pada kali ini. Pada mosi perdebatan Dewan ini percaya bahwasannya sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T terdapat 4 kata kunci. Yang pertama yaitu sentralisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentralisasi merupakan penyatuan atau pemusatan segala sesuatu ke suatu tempat atau daerah. Yang kedua yaitu infrastruktur. Infrastruktur merupakan prasarana untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu kesenjangan. Kesenjangan adalah jurang pemisah antara satu hal ke yang lainnya. Yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir yaitu 3T. 3T merupakan daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Baik, pada mosi ini memiliki arti bahwasannya cara terbaik untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di wilayah 3T adalah dengan cara memusatkan sistem pendidikan dan membangun infrastruktur yang mendukung pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Jadi, pemerintah harus lebih terlihat langsung dalam mengatur pendidikan, sekaligus menyediakan teknologi dan fasilitas yang memadai untuk belajar daring, agar anak-anak di daerah 3T ini bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan daerah lain yang lebih maju. Hal ini bisa kita lihat dan bisa kita ambil contoh dari negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang telah mengedepankan pembelajaran secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Mereka yang merupakan negara-negara maju, khususnya Malaysia yang tahun depan akan mengumumkan mereka sebagai negara maju, melakukan pembelajaran jarak jauh pada sistem pendidikan mereka. Jadi tujuan mosi ini adalah untuk menunjukkan bahwasannya dengan memusatkan sistem pendidikan dan membangun infrastruktur belajar jarak jauh, masalah kesenjangan pendidikan di daerah 3T bisa diatasi. Ini fokus pada peran pemerintah dan teknologi dalam memastikan semua siswa termasuk di daerah terpencil punya akses pendidikan yang setara. Bisa kita ambil contoh seperti di daerah-daerah Jawa terdapat kualitas pendidikan yang jauh berbeda atau ketimpangan dibandingkan pendidikan di wilayah timur seperti Papua ataupun Maluku dan Nusa Tenggara. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya jumlah kampus atau universitas yang lebih baik dan lebih memadai dalam pendidikan dan dalam sistem pendidikan dan teknologi yang lebih bagus daripada kampus dan universitas di daerah timur. Seperti misalnya sebagian besar dari top 10 PTN dan PTK di Indonesia lebih banyak atau lebih baik daripada PTN-PTN di daerah timur. Maka dengan hal ini program sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur perlu dilakukan. Urgensi yang mendasari pentingnya perdebatan kita kali ini adalah pentingnya segera mengatasi ketimpangan pendidikan di wilayah 3T. Tanpa langkah konkret seperti sentralisasi pendidikan dan pembangunan infrastruktur, maka anak-anak di daerah terpencil akan terus tertinggal dibandingkan daerah-daerah yang telah maju seperti Jakarta dan sekitarannya. Oleh karena itu, saya selaku tim pro pada mosi perdebatan kali ini menyatakan setuju pada mosi perdebatan. Dewan ini percaya bahwa sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T atas dasar 3 argumentasi. Yang pertama yaitu pemerataan akses pendidikan. Pemerataan akses pendidikan memastikan bahwasannya semua siswa di wilayah-wilayah tersebut termasuk yang terpencil mendapatkan akses pendidikan yang sama terhadap materi dan fasilitas pendidikan. Bayangkan saudara-saudara, banyak pengajar-pengajar di Indonesia ini yang bagus dikirim untuk mengajarkan ilmunya kepada pelajar-pelajar yang terdapat di daerah-daerah 3T. Namun, pembelajaran mereka dilaksanakan secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Maka hal ini bisa membantu perkembangan dan produktivitas siswa-siswi di daerah-daerah 3T tersebut. Yang kedua yaitu solusi jangka panjang untuk keterbatasan fisik. Solusi jangka panjang untuk keterbatasan fisik membantu mengatasi tantangan geografis di daerah 3T yang biasanya sulit dijangkau. Ataupun dengan adanya teknologi, siswa bisa belajar dari rumah tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik yang seringkali kurang memadai. Seperti halnya yang kita ketahui bersama, biasanya siswa dan siswi yang bersekolah di sekolah-sekolah di daerah 3T biasanya ataupun berjalan puluhan kilometer untuk mencapai sekolah mereka. Jika program sentralisasi pendidikan pembangunan infrastruktur ini dilakukan, maka siswa dan siswi kita
hanya perlu belajar dari rumah dan menyiapkan gawai untuk mendukung sistem pembelajaran tersebut. Hal ini memerlukan peran pemerintah dalam menyediakan teknologi dan gawai untuk mendukung pembelajaran mereka. Yang ketiga yaitu mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah 3T. Pendidikan yang lebih baik melalui sentralisasi dan teknologi bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan generasi muda di wilayah 3T. Ini membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperbaiki kualitas hidup, dan mendukung kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Pendidikan yang lebih baik di daerah 3T melalui sentralisasi dan teknologi akan menghasilkan generasi yang lebih terampil dan siap kerja. Hal ini mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan produktif. Hal ini juga sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena memastikan semua wilayah termasuk yang terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk maju, belajar dan berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Maka dengan hal ini, Dewan Juri yang terhormat, saya percaya bahwasannya Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat akan memenangkan saya pada perdebatan pada kali ini, karena saya telah menjelaskan dan memaparkan argumentasi saya yang sangat mendukung program sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Maka dengan hal ini kiranya Dewan Juri yang terhormat bersedia untuk memenangkan saya. Saya juga telah menyebutkan bahwasannya pentingnya program ini dalam mencapai generasi emas 2045, dan saya telah menyebutkan bahwasannya hal ini berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.